Setiap kita pasti adalah seorang anak. Meskipun kita sekarang sudah menjadi ibu, bapak, tapi pada dasarnya kita semuanya ini adalah seorang anak. Oleh karena itu, hormat kita kepada orang tua tetap, karena kita posisinya adalah sebagai seorang anak. Itu sudah pasti. Kenapa kita harus menghormati ibu? Apa alasannya? Dengarkan, jangan kemana-mana, insya Allah bermanfaat. Pertama, kenapa kita harus menghormati ibu? Alasannya pertama, karena memang wanita itu dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Pernah ada sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ja'a rajulun ila Rasulillah SAW faqala ya Rasulullah, man ahabbun nas bi husni sahabati? Faqala ummuka. Qala summa man ya Rasulullah? Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man ya Rasulullah? Qala abuka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, siapakah di dunia ini yang harus saya hormati pertama kali? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi kembali menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Jadi ibu 3 kali, baru ayahnya yang wajib dihormati oleh kita semuanya. Nah, setiap kita ini pasti adalah seorang anak, karena kita terlahir dari seorang ibu. Kenapa seorang ibu itu harus dihormati? Alasannya ada 3. Satu, karena dia mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Yang kedua, karena dia melahirkan kita, taruhannya hidup dan mati. Yang ketiga, karena dia mendidik kita, memberikan penerangan kehidupan dan penerangan hati. Maka 3 hal ini menjadi alasan yang mutlak kenapa setiap kita ini wajib menghormati seorang ibu. Ada cerita dalam kisah Rasulullah SAW. Hiduplah seorang sahabat yang bernama Uwais Al-Qarni. Mungkin ada yang sudah pernah dengar. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang sangat cinta dan taat kepada ibunya. Setiap hari dia itu ngopenin ibunya yang sudah tua renta. Dimasakinya, bahkan disuapinya, dibersihkannya badannya. Jika ada kotorannya dibersihkannya. Pokoknya Uwais Al-Qarni ini adalah anak yang taat dan berbakti kepada ibunya. Orangnya ini hidupnya sangat sederhana, bahkan tergolong orang yang fakir, tidak memiliki harta benda, tidak memiliki kekayaan, bahkan boleh dikatakan tidak memiliki apa-apa, tinggal di kota Yaman. Uwais Al-Qarni ini hidup pada masa akhir-akhir Rasulullah SAW. Tapi beliau tidak pernah ketemu dengan Rasulullah karena tinggalnya jauh di Yaman. Nabi berada di Madinah pada akhir hayatnya. Suatu saat Rasulullah SAW berwasiat kepada sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abu Thalib serta sahabat-sahabat yang lainnya. Dia berkata kepada mereka, wahai sahabat-sahabatku, nanti jika suatu saat ada orang jamaah haji
yang berasal dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni. Kemudian di pundaknya ada tanda berwarna hitam. Mintalah doa darinya karena dia doanya dikabulkan oleh Allah dan dia termasuk penduduk langit yang dikenal oleh para malaikat. Jadi Bapak dan Ibu, ada di dunia ini orang yang dikenal sama penduduk langit, malah malaikat, meskipun di dunia ini nggak terkenal. Sebaliknya ada orang terkenal di alam dunia ini, di kalangan manusia, penduduk langit nggak kenal, dicuekin. Nah, Uwais Al-Qarni kata Rasulullah ini, mintalah doa kepadanya karena doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abu Thalib serta sahabat yang lainnya kaget, ya Rasulullah, bukankah banyak orang-orang soleh, para sahabat-sahabat besar yang berjuang bersama di kota Madinah? Kenapa harus minta doa dari Uwais Al-Qarni yang kita belum pernah ketemu? Dan dia kayaknya orang biasa-biasa saja, belum kita kenal. Pokoknya kata Rasulullah, minta doa dari orang yang bernama Uwais Al-Qarni yang nanti pergi haji dari kota Yaman. Nah, kemudian Uwais Al-Qarni ini sebagaimana biasanya memelihara, mengurusi, mengompeni ibunya. Suatu saat terucap dari mulut ibunya, dia berkata kepada Uwais Al-Qarni, wahai Uwais Al-Qarni anakku, aku ingin pergi haji ke Mekah Al-Mukarramah dan ziarah ke Madinah Al-Munawwarah, makam Rasulullah SAW. Waktu itu Nabi sudah wafat. Uwais Al-Qarni bingung, gimana kita nggak punya uang, nggak punya bekal untuk pergi ke Mekah dan berziarah ke Madinah. Waktu itu sewa kendaraan kalau zaman dahulu adalah unta mahal dan bekalnya juga mahal untuk pergi haji, banyak memerlukan biaya. Sementara Uwais Al-Qarni adalah orang yang tidak punya apa-apa. Tapi terdetik dalam hati Uwais Al-Qarni, saya ingin beli seekor lembu yang masih kecil karena harganya terjangkau. Belilah Uwais Al-Qarni seekor lembu yang masih kecil, dibuatkan kandang di bukit yang tinggi. Setiap sore lembu itu diantar ke kandangnya di bukit yang tinggi, bukan ditenteng, bukan digeret, tapi digendong. Taruh di kandang di bukit yang tinggi. Besok paginya diturunkan, digendong juga oleh Uwais Al-Qarni sampai ke bawah. Begitu dilakukan oleh Uwais Al-Qarni, binatang peliharaan yang bernama lembu itu diantarkan sore hari. Pagi harinya diturunkan untuk cari makan di bawah, sorenya diangkat lagi nanti untuk istirahat di atas, paginya diturunkan lagi untuk cari makanan. Dilakukan karena apa? Selama sebelum menjelang perjalanan ibadah haji yang waktu itu 7 bulan lagi. Kenapa Uwais Al-Qarni melakukan itu? Sampai dia lakukan sampai 7 bulan. Karena dia berkeinginan dalam hatinya ingin pergi haji ke Mekah dan berziarah ke Madinah dengan ibunya digendong. Digendong. Jadi sebelum Mbah Surip digendong, lagunya digendong, Uwais Al-Qarni sudah gendong beneran ibunya beribadah. Benarkah setiap pada musim haji 7 bulan kemudian Uwais Al-Qarni berangkat bersama ibunya digendong dari Yaman ke Mekah kemudian ke Madinah berziarah. Bayangkan jaraknya berapa kilometer, berapa hari dia gendong perjalanan dengan ibunya ke Mekah dan ke Madinah. Tapi itu dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Kenapa? Baktinya kepada ibunya, meskipun dia tidak punya biaya, karena ibunya ingin berangkat haji, dia lakukan meskipun dengan digendong. Tapi Uwais Al-Qarni sudah latihan 7 bulan ngangkatin sapi dari umur kecil sampai 7 bulan. Berarti gede enggak? Gede, sudah terlatih Uwais Al-Qarni. Singkat cerita, datanglah ke kota Makkah.
Kemudian di kota Madinah dicari oleh sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Ali bin Abu Thalib, sahabat yang lain. Ditanyakan, adakah jamaah yang bernama Uwais Al-Qarni dari Yaman? Cari ke sana kemari, akhirnya ketemulah Uwais Al-Qarni. Wahai Uwais Al-Qarni dari Yaman, dilihat tandanya di pundak, adakah hitam-hitamnya? Benar. Iya, saya Uwais Al-Qarni. Ada apa ya tuan-tuan besar ini menemui itu? Saya diwasiatkan oleh Rasulullah, suruh minta doa kepadamu, didoakan selamat dunia dan akhirat. Uwais Al-Qarni pun terkejut dan kaget. Saya hanya orang kampung biasa yang pekerjaannya sehari-hari adalah sebagai orang kampung, pulang pergi ke katakanlah ke kebun-kebun mencari kayu bakar, kemudian mengurusi ibuku yang sudah sakit ini. Aku nggak tahu. Yang jelas Rasulullah berwasiat untuk minta doa darimu, Uwais Al-Qarni. Ternyata disampaikan istirahatnya, disampaikan rahasianya. Kenapa sahabat suruh minta Uwais Al-Qarni? Karena Uwais Al-Qarni doanya dikabulkan. Kenapa dikabulkan? Karena dia anak yang berbakti kepada ibunya, setiap hari mengurusi ibunya. Inilah kemuliaan Uwais Al-Qarni, disebabkan dia menghormati dan mengurusi ibunya. Kalau orang-orang sekarang kadang-kadang nyari simpelnya saja, bawa saja ke panti jompo, selesai urusannya. Betul? Betul nggak? Bawa saja ke panti jompo. Tapi sudahlah bapak dan ibu-ibu, kita hidup tidak perlu kecewa. Di usia-usia kita, kata Rasulullah SAW, jangan memikirkan ini itu, ikhlaskan. Mungkin anak-anak kita sekarang ini ya sudah mulai mengesalkan hati kita. Mantu kita nggak perhatian kepada kita, anak kita kurang perhatian kepada kita, cucu kita begitu juga cuekan dengan kita. Kemudian mantunya lagi nggak pernah datang, mungkin sebulan sekali juga nggak. Ikhlaskan itu semua bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang kita pikirkan sekarang, bagaimana kita ini supaya bisa masuk surga. Sudah. Kenapa begitu? Kalau kita berpikir mantu kita kurang perhatian, sakit hati. Datang lagi anak kita yang satunya nggak pernah nengokin dia pun juga nggak, sakit hati. Kemudian anaknya yang satu lagi meskipun sukses nggak pernah ngasih bantuan kepada kita, sakit hati. Nggak ada gunanya, kata Rasulullah SAW. Ikhlaskan hidup kita sekarang ini untuk beribadah. Bagaimana kita supaya bisa nanti mati di akhirat nanti masuk surga. Itu saja. Jadi ikhlaskan segala persoalan keluarga kita yang berhubungan dengan anak, cucu, menantu. Iya kan? Ada nggak mantu kita yang bikin kesel? Yang udah punya mantu ya. Ada nggak? Ada nggak anak kita yang bikin kita kesel? Ada. Udah diurusin dari kecil, dari kuliah ini kerja, nggak perhatian. Mantu juga begitu. Sama juga cucu-cucunya juga. Ikhlaskan itu semua, karena itu akan membuat sakit hati kita, dan kita sebagai orang tua nggak boleh manja. Sekarang kita berpikir gimana nih kita supaya mati husnul khotimah, masuk surga bersama Rasulullah SAW. Salah satu caranya adalah kita hormati ibu kita. Biarkan anak-anak kita ikhlaskan, pendidikan kita sudah berikan, pengetahuan agama sudah kita sampaikan, budi pekerti sudah kita ajarkan. Serahkan kepada Allah atau serahkan kepada ya Allah. Bagaimanapun dia, aku ikhlaskan. Saya fokus sekarang bagaimana saya mati husnul khotimah, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia Allah Akbar. Itu kuncinya. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia Allah Akbar.
Itu saja. Ya, cinta Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta Rasulullah, meresapi pelajari apa perjuangan Rasulullah, cinta Al-Qur'an, akrabkan diri kita dengan Al-Qur'an. Ya. Tanamkan kebahagiaan dalam hati kita. Itu semua atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan ikhlas hidupnya. Bagaimana kita terselamatkan di akhir hayat kita ini, masuk ke surga nanti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal. Kedua, kenapa seorang ibu itu dihormati oleh kita semuanya? Karena ibu adalah pendidik yang pertama, sekolahan yang pertama di rumah. Dalam ungkapan bahasa Arab disebutkan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidik yang pertama, sekolahan yang pertama di rumah. Maka akan bagaimana anak-anaknya nanti ketika sudah besar, dekat atau jauh kepada Allah, pendidikan ibunya yang sangat dibutuhkan ketika dalam usia dini atau usia emas. Antara 0 sampai 6 tahun usia emas yang orang sekarang menyebutnya golden age, artinya usia emas. Pendidikan apa yang ditanamkan kepada anak-anak yang 0 sampai 60 tahun, itulah yang akan membentuk anak-anak kita nanti setelah besar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu adalah terlahir dalam keadaan suci. Fa inna abawahu, sesungguhnya kedua orang tuanya lah, yuhawihadanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang akan menjadikan apakah dia jadi Yahudi, apakah dia jadi Nasrani, apakah dia jadi Majusi, apakah dia jadi Muslim, tergantung pendidikan kepada orang tuanya ketika masih kecil. Maka sangat menentukan itu. Pendidikan yang pertama kali ditanamkan kepada anak-anak adalah dari ibunya. Jadi saran saya, jangan diserahkan 100% kepada baby sister, jangan diserahkan kepada neninya, jangan diserahkan 100% kepada pembantunya, mbaknya. Jadi nanti dia lebih dekat. Ya namanya mbak kan gak semuanya S1. Betul. Ya, biasanya tamatan apa tuh? Tamatan S1 juga, tapi S-nya SD gitu. Beda nggak pendidikannya sama kita yang sudah SMA, apalagi sudah kuliah? Beda. Jangan lepaskan anak-anak kita 100% kepada pembantu kita. Kenapa? Itu menentukan nanti dia besar, terutama dalam usia 0 sampai 6 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 58. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih wal ladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkurun. Pohon yang subur, yang hijau dibuahi dengan buahan yang banyak bermanfaat bagi orang yang di sekelilingnya adalah karena tumbuh di tanah yang subur, terpelihara, disirami air dan dijaga dari hama penyakit-penyakit pohon itu. Tapi pohon yang tandus gersang, tidak ada buahnya, bahkan tidak ada daunnya, tidak bermanfaat bagi orang yang di sekelilingnya, adalah karena tumbuh dari tanah yang tandus, tidak ada pupuknya, tidak diairi dan tidak dipelihara. Begitulah ibaratnya anak-anak kita, keturunan kita, ya penerus-penerus kita, dari mana dia tumbuhnya. Kalau dia tumbuhnya dari tempat yang baik, nanti akan jadi baik. Kalau dia tumbuhnya dari yang buruk, akan jadi buruk. Istilah orang sekarang itu adalah anaknya kalong kampret, bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Gitu, kira-kira gitu, kira-kira gitu ya, kira-kira. Artinya bagaimana cerminan pendidikan dalam rumah tangga kedua orang tuanya, itu yang akan terjadi
nanti ketika dia dewasa. Oleh karena itu, kenapa kita harus menghormati seorang ibu? Ingat, dia adalah pendidik yang pertama kali dalam kehidupan rumah tangga. Ketiga, kenapa kita harus menghormati seorang ibu? Adalah karena ibu-ibu itu adalah penyempurna agama laki-laki. Jadi bapak-bapak, kita boleh berbangga-bangga, ya, boleh bertata-petete, tapi harus diakui bahwa sempurnanya agama kita itu karena kita nikah dengan wanita. Jadi orang-orang yang nikah itu setengah agamanya sudah sempurna. Dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfud din, falyattaqillaha fi nisfil baqi." Rawahul Baihaqi. Artinya apabila ada satu orang laki-laki menikah, setengah agamanya telah sempurna karena nikah dengan seorang wanita. Ini ada yang belum nikah belum? Kayaknya belum nikah semua ya. Udah Pak Ustaz, orang agamanya cucu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kata Rasulullah SAW, ya, tazawwadu, berkeluargalah kalian, karena sesungguhnya nanti ini ubahi yaumul qiyamati bil umami. Saya nanti di akhirat akan berbangga-bangga dengan jumlah umatku yang banyak, kata Rasulullah SAW. Jadi nikah merupakan sunnah Rasulullah SAW, dan ternyata itu adalah setengah agama kita menjadi sempurna karena kita nikah dengan seorang ibu atau seorang wanita, dan setengahnya lagi adalah untuk melengkapinya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya seorang wanita dimuliakan oleh Rasulullah dalam Islam, karena dia penyempurna agama. Jadi kita terima kasih kepada istri-istri kita, ya. Katakan kepada istri kita, terima kasih Ma, terima kasih Bunda, terima kasih Bu, kau telah menyempurnakan setengah agamaku. Itu. Ini Rasulullah SAW yang bersabda, apabila seorang sudah menikah, setengah agamanya telah disempurnakan dengan pernikahan dengan seorang ibu atau seorang wanita. Carilah setengah yang lainnya, ya, dengan pengajian begini, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri, banyak berselawat kepada Rasulullah, baca Al-Quran, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang setengah yang lainnya, ya. Siap Bapak Ibu, ya, kita sempurna karena kita menikah dengan seorang wanita. Makanya orang-orang yang nikah tidak dengan wanita alias dengan sesama jenisnya tidak sempurna agamanya, tidak sempurna. Itu yang kemarin ramai di Bogor, ya, pesta kaum gay. Ya, itu enggak sempurna. Kenapa? Karena dia nikah dengan sesama jenisnya. Terakhir, kenapa seorang ibu itu dihormati oleh Rasulullah dalam Islam? Karena doa ibu itu dikabulkan. Nah ini, doa seorang ibu itu dikabulkan. Mungkin Pak, kita sekarang menjadi sukses seperti ini karena doa ibu kita. Salah satunya, di samping usaha kita, karena doa ibu kita. Oleh karena itu, khususnya bagi ibu-ibu, kata Rasulullah, la tad'u syarran fa innal malaikata tu'minu. Jangan kau berkata sembarangan yang buruk kepada anak-anakmu, karena wanita itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat mengaminkan
ini. Jangan berkata yang buruk. Contoh, dalam sejarah ada seorang yang bernama penjual daging pada masa Nabi Musa alaihissalam. Penjual daging ini kerjaannya biasa di pasar, pergi pagi jualan daging sampai sore pulang ke rumah, setiap hari begitu. Tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kalam ilahi dan mengatakan, "Ya Musa, engkau nanti di surga akan bertetangga dengan seorang penjual daging." Nabi Musa mendapatkan kalam ilahi seperti itu, nanti di surga akan mendapatkan kawan tetangganya seorang penjual daging. Nabi Musa terkejut. Kok teman saya di surga penjual daging? Bahasa kitanya begitu. Saya kan seorang nabi, bukan para wali, bukan orang-orang soleh, tapi kata Allah penjual daging. Nah, penjual daging ini dicari oleh Nabi Musa di pasar. Setiap hari diselidiki di mana ada penjual daging, di mana ada orang jual daging, sampai ketemulah penjual daging anak muda tadi itu. Diamati oleh Nabi Musa. Dia seperti pedagang pada umumnya, ya, jualan pagi-pagi sampai siang sampai sore pulang, begitu terus biasa gitu. Biasa. Kalau pulang dibawa sebongkah daging sampai di rumah dimasak, dicacah-cacah, dikasih bumbu, disuapin ibunya yang sudah gak bisa apa-apa. Oh, ini salah satu kemuliaan penjual daging. Setiap hari setelah pulang dari pasar dibawa daging dimasak untuk ibunya. Itu setiap hari dilakukan oleh pemuda tadi. Sampai suatu saat ketika Nabi Musa menyaksikan dengan matanya sendiri dan mendengar dengan telinganya, terucap dari ibu-ibu tadi itu yang diurusi oleh anaknya penjual daging, dia berkata, "Wahai anakku, kamu begitu perhatian kepada ibu, tidak ada lemah, tidak ada rasa kecewa, begitu ikhlasnya kamu. Aku doakan, wahai anakku, nanti di surga kamu bertetangga dengan Nabi Musa." Nabi Musa kaget. Loh, kok kata-katanya sama dengan yang Allah sampaikan kepadaku? Tetanggaku nanti di surga penjual daging. Ini disaksikan oleh Nabi Musa. Ibu tadi itu berkata dan berdoa, "Saya doakan kamu bertetangga dengan Nabi Musa." Artinya apa, Bu? Doa ibunya dikabulkan. Doa seorang ibu dikabulkan. Jadi jangan sembarangan kita berdoakan, berkata kepada anak-anak kita, meskipun lagi marah. Dasar anak sialan. Kadang-kadang lebih gitu kan? Ada yang sampai begitu gitu. Anak kurang ajar, anak setan gitu. Ya kalau dia anak setan, emaknya apa? Bilang anak setan, dasar anak setan. Lu kan saya anak emak, berarti kan emaknya. Nah begitu kan. Jadi la tad'u sirran fa innal malaikata tu'minu. Ada lagi kisah Jurayj. Orang Barat menyebutnya George, kalau kita menyebutnya Jurayj. Jurayj juga anak yang taat beribadah kepada ibunya. Taat beribadah setiap hari, mengerjakan sholat yang 5 waktu, bahkan sholat sunnah dia kerjakan, puasa yang wajib, puasa yang sunnah. Pokoknya dia taat beribadah. Jurayj ini adalah seorang pemuda yang taat beribadah. Istilahnya primus lah ya, pria musola. Taat beribadah, kerjaannya beribadah kepada Allah. Suatu hari sedang sholat sunnah, ibunya punya keinginan dibantu oleh Jurayj. Dipanggillah Jurayj yang sedang sholat sunnah. Ya Jurayj, ya Jurayj, ya Jurayj. Dalam hati Jurayj timbul kebimbangan, saya berhenti sholat atau memenuhi saya teruskan sholat atau saya berhenti batalkan memenuhi panggilan ibuku.
Tapi diputuskan, saya sholat teruslah. Sholat lagi, terus lanjutkan sholatnya. Dipanggil lagi oleh ibunya, ya Jureid, ya Jureid, ya Jureid, tolongin bantuin ibu. Jureid masih sholat sunnah. Saya terusin sholatnya atau batalin nolongin ibu? Jureid berkata, saya terusin sholatnya lah. Tanggung udah rakaat kedua. Gak lama lagi kemudian dipanggil oleh ibunya, ya Jureid, ya Jureid, ya Jureid, tolongin sebentar ibu. Jureid udah berada di rakaat terakhir, udah mau baca tahiyat musalam. Tanggung selesai aja dah sholatnya, sebentar lagi juga rapi, baru bantu ibunya. Ibunya kesel dan kecewa dalam hatinya. Dia berkata, ya Allah, jangan kau wafatkan anakku Jureid sebelum mendapatkan fitnah dari seorang wanita asusila, pelacur kalau bahasa kita sekarang. Selang beberapa hari, berganti minggu, berganti bulan, datanglah seorang ibu-ibu perempuan dalam keadaan hamil. Dia teriak-teriak di depan rumahnya Jureid dan memberitahukan orang-orang di situ, wahai saudara-saudaraku semuanya, tahukah engkau bahwa aku ini hamil, yang menghamili aku adalah Jureid. Orang pada kaget. Jureid kan primus, pria musola, kerjaannya sholat dan mengaji. Ya, tiap hari beribadah. Masa dia berbuat nista seperti itu? Tapi orang-orang tidak bisa ngasih alasan dan jawaban. Jureid pun tidak bisa membantah tudingan dan tuduhan wanita yang hamil tadi itu. Jureid mendapatkan ilham, ya Jureid, tunggu sampai bayinya lahir, tanyakan kepada bayinya siapa ayahnya. Benar, setelah berganti bulan, lengkaplah 9 bulan 10 hari, bayi itu lahir, didatangi oleh Jureid. Kemudian ditempelkan telunjuknya Jureid ke pusar bayi itu. Ya gulam, qul man abaka, wahai bayi, katakan dengan benar, siapa ayahmu? Di luar dugaan manusia bahwa bayi itu berkata, Abi Rohiyal Ghanam, ayahku adalah penggembala kambing. Ternyata bukan Jureid yang berbuat, atau bukan Jureid yang menghamilinya. Kenapa bisa begitu? Doa ibu tadi, meskipun jelek doanya. Tuh ada tidak? Jureid didoakan ibu. Apa tadi doa ibunya? Ya Allah, jangan kau wafatkan Jureid sebelum mendapatkan fitnah dari wanita pelacur. Dikabulkan. Ini menunjukkan doa seorang ibu dikabulkan meskipun doanya tidak baik. Maka kata Rasulullah, la tad'u syarran, jangan berdoa buruk, berkata buruk. Fa innal malaikata tu'minu, karena sesungguhnya malaikat itu mengamini apa yang kita ucapkan. Bagi yang biasanya sudah terlanjur kata-kata kurang baik, mulai saat ini yuk kita rem. Kalau anak kita bandel, kamu bandel banget ya, saya doakan kamu jadi presiden, gitu. Kamu susah banget diatur suruh ke masjid, kamu saya doakan kamu jadi pengusaha muslim yang sukses. Nah begitu. Itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hada wa yaqulu ajmain. Kita akhiri dengan pembacaan doa ala hadhihi niyya wa ala kulli sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa
kami semuanya ya Allah. Hadir tempatnya mulia ini untuk mengadakan taklim kajian agama ya Allah. Jadikanlah ini sebagai amal ibadah kami dan pengetahuan kepada kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sahabat-sahabat kami yang beriman dan beramal soleh. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami semuanya ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jauhkan dari kami ya Allah malapetaka, musibah dan bencana. Dekatlah engkau kepada keluarga, ketaatan kepada-Mu ya Allah, senantiasa beribadah kepada-Mu ya Allah, dengan berzikir, menyebut-nyebut dan berselawat kepada Rasulullah, dan membaca ayat-ayat Al-Quran-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan sepenuh hati dan segala kerendahan hati kami mohon kepada-Mu ya Allah, dan sepenuh pengharapan jiwa di tempat yang mulia ini. Jadikan kami ini adalah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Jadikan juga orang tua kami di sana yang sudah meninggal dunia, Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Engkau tempatkan tempat yang baik dan Engkau masukkan ke dalam surga-surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga mempunyai anak-anak. Jadikanlah anak-anak kami semua ini ya Allah berbakti kepada orang tua, berguna bagi bangsa, nusa dan agama. Jadikan mereka keselamatan dalam kehidupan dunia, berbakti kepada orang tuanya, membawa kebahagiaan baginya dari dunia sampai akhirat. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jika syukur kami lebih sedikit daripada nikmat yang Kau berikan kepada kami, maafkan kami ya Allah. Jika menggerutu kami, kecewa kami lebih banyak daripada nikmat yang Kau turunkan kepada kami, ampuni kami ya Allah. Jika dosa-dosa kami lebih banyak daripada amal ibadah kami kepada-Mu, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami sebagaimana memberikan kepada orang-orang yang soleh dan para nabi. Jauhkanlah kami dari orang-orang yang sesat, yang Kau zalimkan dan Engkau sesatkan karena tidak beriman kepada-Mu. Rabbana barik lana fima khalaqta wa hadhihi al-baldata ya Allah wa bi hadhihi al-mujahadah ya Allah. Segala doa-doa kami sampaikan kepada-Mu. Engkau lah Tuhan yang Maha mengabulkan segala doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil